Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahri Muksin dengan NIM 17040308. Saya mahasiswa S1 Teknik Industri USU. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Sumbernya yaitu Sutrisno, Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, yang diterbitkan oleh Ekonisia. Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Baiklah, di sini saya akan mengenai pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja keuangan juga berfungsi untuk memperlihatkan kepada investor ataupun masyarakat secara umum bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik. Apabila perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik, maka akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya. Pengukuran kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan keuangan pada suatu perusahaan. Metode yang digunakan yaitu ada dua, yakni metode rasio keuangan dan juga metode EVA. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dari kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Sumbernya yaitu Jumingan Analisis Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh PT Bumi Aksara. Kemudian secara garis besar tujuan pengukuran kinerja keuangan ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat likuiditas, kemudian untuk mengetahui tingkat solvabilitas, untuk mengetahui tingkat profitabilitas, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui tingkat stabilitas. Kemudian manfaat pengukuran kinerja keuangan terbagi menjadi 4, yakni mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personal secara maksimum. Yang kedua ada mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personel dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personal. Yang ketiga yaitu menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan dan yang terakhir yaitu untuk membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel. Sumbernya yakni Slamet Heri Winarno, penilaian kinerja keuangan perusahaan melalui analisis profitabilitas yang diterbitkan oleh Jurnal Moneter. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai balance scorecard. Balance scorecard merupakan salah satu model pengukuran kinerja gabungan antara ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Oleh sebab itu, unit bisnis harus diberi cita-cita dan diukur dari 4 perspektif, yakni keuangan, contohnya margin laba, ROA, arus kas, dan lain-lain. Yang kedua ada pelanggan, contohnya pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga, bisnis internal, contohnya retensi karyawan, pengurangan waktu siklus. Dan yang terakhir yaitu inovasi dan pembelajaran. Contohnya persentase penjualan produk baru. Secara garis besar, balance scorecard bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berbeda dengan pencapaian cita-cita untuk mendorong karyawan agar bertindak sesuai kepentingan terbaik organisasi. Kemudian ada kelemahan balance scorecard, yakni terdapat korelasi yang buruk antara ukuran keuangan dengan non-keuangan karena tidak menjamin bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian target non-keuangan. Yang kedua yaitu terpaku pada hasil keuangan.
Bukan hanya manajer senior yang terlatih dan terbiasa dengan ukuran keuangan, tetapi mereka juga mendapatkan tekanan tentang kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu kesulitan menerapkan trade-off. Beberapa perusahaan menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan kemudian diberi bobot. Jika tidak demikian, maka sulit untuk melakukan trade-off. Kemudian ada ukuran-ukuran yang tidak diperbaharui, yakni menimbulkan kemalasan. Dan yang terakhir yaitu terlalu banyak pengukuran. Jika terlalu banyak ukuran, maka resikonya adalah manajer kehilangan fokus karena pada waktu yang sama banyak hal-hal yang dilakukan. Sumber Nurul Aisyah yang berjudul Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan menggunakan metode rasio keuangan dan metode EVA yang dikembangkan oleh Jurnal Administrasi Bisnis. Kemudian alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah metode rasio keuangan. Pada dasarnya, analisis rasio keuangan dikelompokkan menjadi 5 macam kategori, yakni rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan yang terakhir yaitu rasio pasar. Sumbernya Slamet Hariwinarno, penilaian kinerja keuangan perusahaan melalui analisis profitabilitas yang dikembangkan oleh Jurnal Moneter. Kemudian yakni saya akan menjelaskan pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menghubungkan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Kemudian ada rasio aktivitas, yakni rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas, yakni digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya. Kemudian ada rasio profitabilitas, yakni yang menggambarkan hasil akhir dari kebijakan keputusan operasional perusahaan. Dan yang terakhir yaitu rasio pasar. Rasio pasar adalah rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio pasar tersebut memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan oleh seorang investor pada kinerja perusahaan di masa lalu. Rasio likuiditas itu dibagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama ada rasio lancar, yakni yang digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek. Adapun rumus rasio lancar sebagai berikut. Yang kedua yaitu rasio cepat, yakni kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Rumusnya yaitu kas tambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%. Kemudian ada cash ratio, yakni rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Berikut merupakan rumusnya. Rasio aktivitas dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama current asset turnover, yakni perbandingan antara aktiva lancar dengan penjualan bersih. Yang kedua fixed asset turnover, yakni perbandingan antara aktiva tetap dan penjualan bersih. Dan yang terakhir yaitu total asset turnover, yakni perbandingan antara total aktiva dengan penjualan bersih. Berikut merupakan sumbernya. Kemudian yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas dibagi menjadi 2 macam, yaitu debt to equity ratio, yakni rasio hutang dengan modal sendiri yang merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Yang kedua ada debt ratio, yakni yang mengukur jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh modal yang berasal dari kreditur. Kemudian ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dibagi menjadi 3 macam, yaitu net margin ratio, yang merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Yang kedua ada return to equity, yakni rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rumusnya yaitu perbandingan antara modal dibagi dengan laba bersih setelah pajak dikali 100%. Dan yang terakhir yaitu net margin ratio, yang digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya yaitu dengan membandingkan antara total aktiva dengan laba bersih setelah pajak. Kemudian saya akan membahas mengenai analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio.
Analisis rasio dapat menyingkap hubungan sekaligus menjadi dasar perbandingan yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila hanya melihat komponen rasio itu sendiri. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan, yakni dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih. Yang kedua, ada analisis tren, yakni untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan ataupun penurunan pada suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu analisis persentase per komponen, yakni untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan maupun hutang. Yang keempat ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja yang berfungsi untuk mengetahui besaran sumber dan penggunaan modal kerja. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas yang berfungsi untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Yang keenam, ada analisis rasio keuangan, yakni berfungsi untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi. Kemudian adalah analisis perubahan laba kotor untuk mengetahui posisi laba dan sebab terjadinya perubahan laba. Dan terakhir yaitu ada analisis break even, yakni teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Sumber jumingan analisis laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT Bumi Aksara. Berikut merupakan kriteria kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu ada likuiditas, rasio lancar, yakni standarnya antara 175% dan juga lebih dari 200%. Yang kedua ada solvabilitas. Yang pertama ada debt to ratio yang standarnya yaitu kurang dari 40% dikatakan sangat baik dan lebih dari 80% dengan kriteria buruk. Yang ketiga yaitu debt to equity ratio, standarnya yaitu kurang dari 70% hingga lebih dari 200%. Kurang dari 70% sangat baik dan lebih dari 200% kriterianya buruk. Kemudian ada profitabilitas, komponennya ada ROI dengan standar lebih dari 10% dengan kriteria sangat baik dan jika kurang dari 1% dikatakan buruk. Kemudian ada ROE dengan standar lebih dari 21% disebut dengan kriteria sangat baik dan kurang dari 0% disebut kriterianya buruk. Sumbernya yaitu Riana Christie, Sita Helut, analisis kinerja keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh Universitas Ratulangi Manado. Kemudian saya akan membahas mengenai kriteria keuangan perusahaan. Berikut ini merupakan contoh kriteria keuangan perusahaan yang dianggap baik, yakni satu relevan, yang kedua sederhana dan mudah dimengerti, yang ketiga handalan dapat dipercaya, yang keempat terdapat unsur perbandingan. Kemudian berikut ini merupakan contoh kriteria keuangan perusahaan yang dianggap buruk, yakni ada overtrading yang menyebabkan pengaruh buruk bagi manajemen keuangan sebuah perusahaan. Yang kedua low profit, misalnya menyebabkan profit perusahaan tidak maksimal. Yang ketiga penjualan yang menurun. Adapun solusinya yaitu membuat inovasi produk baru. Dan yang terakhir yaitu terlalu banyak hutang. Kemudian ada kekurangan modal, yakni untuk memutar bisnis yang sedang dijalankan. Berikut merupakan sumbernya. Menurut saya, saran yang dapat diberikan apabila kinerja keuangan perusahaan buruk, yakni yang pertama melakukan riset market, yang kedua melakukan sistem audit, yang ketiga melakukan inovasi, dan yang terakhir ini melakukan investasi. Adapun hal tersebut berfungsi untuk kinerja keuangan tersebut dapat berjalan dengan baik dengan dilakukan langkah-langkah tersebut. Berikut merupakan contoh kasus kinerja keuangan. Ini merupakan contoh dari laporan laba rugi pada suatu usaha sosial Ibu Ani. Adapun penyelesaiannya yaitu laporan laba rugi berguna untuk menunjukkan berapa keuntungan yang usaha sosial peroleh dalam sebuah periode.
Berikut merupakan analisis laporan laba rugi dari usaha sosial Ibu Ani untuk bulan berakhir pada tanggal 31 Januari 2016. Laba kotornya yakni 300.000, adapun perhitungan dari laba kotor yakni penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Dan laba bersihnya yakni 34. Maka usaha sosial Ibu Ani tersebut mengalami kerugian sebesar 34.000. Karena rumus dari laba bersih yakni laba kotor dikurang dengan penjualan beban operasional. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode EVA. EVA merupakan indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. EVA yang positif menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan dalam memaksimumkan nilai perusahaan. Perhitungan EVA yakni sebagai berikut. EVA merupakan hasil pengurangan total biaya modal terhadap laba operasi setelah pajak. Biaya modal sendiri dapat berupa cost of debt dan cost of equity. Tolak ukur EVA yakni apabila EVA lebih besar dari 0, maka nilai EVA positif yang menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada suatu perusahaan. Apabila EVA sampai dengan 0, menunjukkan posisi impasse atau break even point. Dan yang terakhir yaitu apabila EVA lebih kecil 0, maka EVA disebut negatif dan menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah. Sumbernya yaitu sama dengan sebelumnya, yakni Nurul Aisyah, pengukuran kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode rasio keuangan dan metode EVA, yang diterbitkan oleh Jurnal Administrasi Bisnis. Kemudian ada keunggulan EVA, yakni yang pertama, EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal. Yang kedua, perhitungan EVA relatif mudah dilakukan. Yang ketiga, yaitu EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data perbanding pada suatu perusahaan. Contohnya sebagaimana konsep penilaian dengan menggunakan analisis rasio. Kemudian ada kelemahan EVA, yakni yang pertama sulit menentukan biaya modal secara objektif. Yang kedua, EVA bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu konsep EVA ini sangat bergantung pada transparansi internal dalam perhitungan EVA secara akurat. Sumbernya yaitu masih sama dengan yang sebelumnya. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.